Sahabat Garuda News. Keluarga almarhum Prada Joshua Lumban Tobing masih berjuang mencari keadilan atas meninggalnya Prada Joshua. Orang tua almarhum berharap semoga mendapatkan kejelasan dan keadilan atas meninggalnya Prada Joshua Lumban Tobing. Dr. Freddy Simanjuntak menyampaikan pada konferensi pers akan mendampingi keluarga almarhum Prada Joshua Lumban Tobing sampai benar-benar perkara ini sampai selesai. Almarhum Prada Joshua Lumban Tobing. Ya, selamat sore rekan media. Hari ini kita mempertanyakan nih yang perkembangan terkait apanya, informasinya udah ke Jakarta nih, bahkan sampai ke Presiden. Bisa dijelaskan terkait almarhum Prada Joshua Lumban Tobing yang ditemukan tewas tergantung di Salo di Batalion 132 ya. Silakan Pak. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan media ya. Jadi dapat saya jelaskan di sini memang benar ya. Sekitar minggu yang lalu ya. Sekitar 2 minggu yang lalu ya, tepatnya tanggal 20 Agustus. Itu kita sudah bersama-sama dengan pihak keluarga, dengan ayah dan ibu dari korban, kita katakan korban almarhum Prada Joshua Lumban Tobing, itu yang ditemukan tewas gantung diri ya, di gudang logistik kompleks Batalion 132 Salo ya. Nah, memang benar pada sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 20 Agustus itu, tepatnya hari Selasa, kita bersama-sama dengan tim kuasa hukum dan pihak keluarga korbannya mendatangi markas besar TNI Angkatan Darat, khususnya di pusat polisi militer ya, Puspom TNI Angkatan Darat. Kita sudah membuat laporan resmi di sana tentang adanya dugaan pembunuhan berencana kepada almarhum Prada Joshua Lumban Tobing pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 di unit 132 Bima Sakti ya, sesuai laporan pengaduan polisi nomor 28/8/2024 ya, tanggal 20 Agustus 2024 ini dia. Ini laporan resmi, ada sudah sampai secara resmi ke Puspom TNI Angkatan Darat ya. Jadi sudah sebenarnya itu ada dugaan tentang pembunuhan berencana. Nah, ini dugaan tentang pembunuhan berencana. Nah, jadi juga kemudian kita pada saat kita bersama dengan keluarga korban kita di Jakarta, kita juga sudah, ini perkembangan terkini ya. Jadi kita bukan, tadi kan pertanyaannya sudah sejauh mana perkembangannya, seperti apa yang terkini ya. Kemudian pada saat kita ke Jakarta kemarin, kita sudah juga layangkan surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ini tanda terimanya. Kasat ya. Kepada Kasat ya, TNI Angkatan Darat ya. Kemudian juga kita sudah kirimkan surat resmi kepada Kepala Staf Presidenan. Ini tanda terimanya resmi. KSP ya. KSP, Kantor Staf Presidenan di Jakarta. Kemudian juga secara resmi kita juga sudah membuat surat ya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ini tanda terimanya resmi. Sekali berbahasa Joko Widodo. Kemudian juga kita sudah memberikan melaporkan ini karena ada dugaan indikasi pelanggaran HAM ya atas kasus ini. Kita sudah melaporkan ini juga secara resmi ke Komnas HAM Republik Indonesia. Ini dia tanda terima ya. Kemudian kita juga sudah laporkan juga ke Ketua DPR RI. Nah, ini tanda terimanya ya, pada rekan media ya. Kemudian juga kita secara resmi juga sudah
sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang membidangi masalah hukum. Masalah hukum ya. Ya, masalah hukum. Kita harapkan nanti DPR RI secara kelembagaan dapat menindaklanjuti secara profesional ya. Kemudian ini kita juga sudah melaporkan kepada Ketua Komisi 1, pimpinan Ketua Komisi 1 DPR RI. Ini yang membidangi tentang masalah Hankam ya, pertahanan keamanan ya, tentang militer itu di sini. Nah itu. Jadi kemudian juga kita sudah laporkan ke meminta surat ya ke polisi militer yang ada di sini di Jalan Ahmad Yani untuk mendapatkan hasil visum et repertum. Ya. Tetapi jawabannya itu sampai saat ini kita belum diberikan, meskipun kita itu sebenarnya kepentingan penyidikan itu hasil visum et repertum yang diserahkan hasil itu dari rumah sakit tentara, ya diserahkan ke penyidik polisi militer Pekanbaru. Kemudian oleh penyidik polisi militer Pekanbaru katanya sudah menyerahkan ini hasilnya ke Korem dan pihak batalion. Tetapi sampai saat ini kita melalui surat resmi juga kita belum mendapatkan. Sebenarnya menurut undang-undang advokat juga, advokat itu berhak untuk mendapatkan itu, mendapatkan data-data demi untuk kepentingan pembelaannya. Gitu ya. Di satu sisi memang hasil fair, visum et repertum itu memang itu kepentingan penyidikan internal. Tetapi tidak ada salahnya berdasarkan undang-undang advokat juga demi untuk kepentingan pembelaan seorang advokat itu wajib hukumnya untuk diberikan kepada instansi terkait. Nah ini kita tidak dapatkan meskipun kita sudah memberikan surat resmi ya, kepada pihak polisi militer. Kemudian yang terkait dengan kita sudah layangkan tadi surat menyurat, kita sudah beraudiensi ya dengan beberapa instansi terkait di Jakarta. Ya kita harapkan segera itu dapat dibentuk tim pencari fakta. TPF ya. Nah, TPF ya, supaya ini terkuat. Sebenarnya ini masih misteri ya, artinya masih gonjang-ganjing, masih tarik menarik, tarik ulur. Artinya banyak sangkaan atau dugaan yang simpang siur ya. Tentang kematian almarhum Prada Joshua Lubang Tobing ini. Ini ya menurut data-data yang ada di pihak kami, pihak keluarga korban ya, dan data-data yang secara hukum dapat dibuktikan secara konkret keabsahan hukumnya ya, kebenarannya itu ada dugaan indikasi terlebih dahulu si korban almarhum Prada Joshua Lubang Tobing ini terlebih dahulu dianiaya, kemudian disiksa, kemudian digantung, seolah-olah dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ya dengan cara gantung diri. Cuman kita ada fotonya tadi, bisa ditunjukkan masalah foto. Kontributor Opsi News, Riau, Garuda News melaporkan.